Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Emilia dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya. Kita akan membahas tentang terbentuknya tata surya, anggota sistem tata surya, benda langit lainnya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terbentuknya sistem tata surya. Tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu, kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan, dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan, membentuk gumpalan bola, dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepinya yang tipis. Lalu, partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar. Dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu, bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah, membentuk gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan kecil ini akan terikat dan kemudian membeku yang akan menjadi planet-planet lainnya. Materi yang kedua, yaitu anggota sistem tata surya. Anggota sistem tata surya itu ada, yang pertama ada matahari, yang kedua ada planet-planet. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Besar banget ya. Matahari juga memiliki lapisan-lapisan, yaitu yang pertama ada bagian inti. Bagian inti adalah lapisan paling dalam pada matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin, dan inti core ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer adalah lapisan yang masih memiliki energi panas yang dahsyat yang suhunya sekitar 6000 Kelvin yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Yang ketiga, kromosfer. Kromosfer adalah lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Yang keempat, korona. Korona adalah lapisan luar matahari yang tidak terlalu memberikan energi panas karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan 700.000 km. Ini adalah lapisan-lapisan dari matahari. Yang kedua ada planet-planet. Yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Yang kedua ada Venus. Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari dalam sistem tata surya yang memiliki jarak sekitar 108 juta kilometer. Yang ketiga ada Bumi. Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar. Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km dan akan berevolusi 365,25 hari serta rotasinya dalam waktu 24 jam. Dan Bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu Bulan. Yang keempat ada Mars. Planet Mars merupakan planet kedua dari matahari yang memiliki ukuran lebih kecil dari Bumi dengan diameter sekitar 6.800 km dan memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta km dengan waktu satu kali putaran 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Yang kelima ada Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dalam urutan anggota tata surya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar
142.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume Bumi. Dengan letak Jupiter lebih jauh dari planet yang lainnya. Yang keenam ada Saturnus. Saturnus adalah planet yang keenam dalam urutan anggota tata surya. Saturnus merupakan planet yang tercantik karena memiliki cincin yang mengelilingi planet karena ukuran cincinnya lebih besar dibandingkan dengan planet yang lainnya. Yang ketujuh ada Uranus. Uranus adalah planet yang ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Yang kedelapan ada Neptunus. Neptunus adalah planet yang kedelapan dalam urutan anggota tata surya. Kita masuk ke materi yang lainnya, yaitu benda-benda langit. Benda-benda langit yang pertama ada meteor. Meteor adalah serpian-serpian benda padat yang berterbangan dan tidak beraturan yang berasal dari serpian asteroid. Ekor komet atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpian-serpian benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi yang menyebabkan kerusakan pada bumi jika meteor ini jatuh. Yang kedua ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang kecil dan padat yang merupakan bagian dari tata surya. Benda langit ini dinamakan Ceres yang memiliki diameter sekitar 1000 km dan semakin lama ditemukannya benda-benda kecil yang lain yang mirip dengan planet, yaitu asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter. Yang ketiga ada satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus atau bulan yang mengelilingi planet-planet tersebut. Yang keempat, komet. Komet merupakan benda yang gelap dan terpencar yang memiliki pusat yang terpadat yang disebut sebagai inti, serta memiliki daerah yang memiliki tudung yang mengelilingi inti dinamakan sebagai koma. Setelah itu, komet mendekati matahari, keadaan permukaan komet mulai sedikit lebih cerah. Dan pada jarak 160 km dari matahari, beberapa dari komet memberikan zat kabut yang mengalir serta mulai menjauhi matahari dan akan membentuk ekor. Ekor pada komet terdiri dari gas yang sangat tipis yang memberikan penyinaran dan akan memantulkan cahaya matahari yang jauh di atasnya. Sekian materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.